Sobat Tualage yang diberkati Tuhan, saya Vikaris Agus Michael Kekungsi menemani Anda saat ini dalam merenungkan Sabda Allah. Mari berdoa. Tuhan, Sabdamu adalah terang bagi gelapnya kehidupan kami. Sebagai manusia yang cenderung melakukan dosa ini, kami tertunduk dalam kerendahan, memohon pengasihan-Mu atas kami sekalian melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami renungkan saat ini benar-benar dipahami dan mengubah hidup kami menjadi lebih baik di hadapan-Mu. Bersabdalah Engkau atas bibir mulut hamba-Mu ini dan kita sekalian. Amin. Saudara, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dengan bunyi firman kita di saat ini, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia tentunya kita ingin hidup baik dan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Namun terkadang kita sering melakukan kesalahan yang juga adanya kejahatan. Namun apakah kita pernah berpikir bahwa kita melakukan dosa, pelanggaran yang mengarahkan penganiayaan kepada Allah, Tuhan kita, kepada Yesus Kristus? Saudara, itulah yang dilakukan oleh Saulus yang adalah nama dari Rasul Paulus sebelum ia bertobat. Saulus adalah seorang kewarganegaraan Romawi yang memiliki sejarah keluarga yang penting dalam pemerintahan Romawi karena pengabdian leluhurnya terhadap pemerintah Romawi, sehingga dengan mudah ia mendapat dukungan dari imam besar untuk memberinya surat kuasa di dalam ia melancarkan rencananya untuk menyiksa atau membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, terdapat pada ayat 1 sampai dengan yang kedua. Namun rencana jahat Saulus itu pun digagalkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kuasa ilahi Yesus yang transenden itu, Yesus menjumpai Saulus seperti pembacaan firman yang kita baca tadi dalam ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dalam pertemuan misterius yang sakral antara Yesus dan Saulus, itulah yang membuat Saulus berubah dari sebelumnya jahat menjadi orang baik atau kudus. Dikatakan pertemuan misterius itu dikarenakan Saulus dan teman-temannya tidak melihat pribadi Yesus dan hanya mendengar suara Yesus dalam pancaran cahaya dari langit pada ayat yang ke-7b. Dan diketahuinya suara itu adalah Tuhan, yaitu melalui pengakuan Yesus sendiri pada ayat yang ke-5b, katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saudara, Yesus mengubah pribadi jahat Saulus ditandai dengan membutakan mata Saulus pada ayat 8a, tetapi teman-temannya tidak dibutakannya pada ayat 8b. Dibutakan matanya Saulus oleh Yesus agar Saulus dapat merenungkan kejahatan yang diperbuatnya di dalam doa. Kita dapat melihatnya pada ayat 11b. Sehingga ketika ia dipulihkan oleh Yesus melalui tumpang tangan doa hambanya Ananias,
Saulus pun dapat merasakan mujizat pemulihan dari Yesus, bahwa bukan hanya bisa melihat lagi dari kebutaannya, melainkan pribadinya pun diubah Yesus untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa. Pada ayat 15 dan ayat 20. Saudara-saudara, pesan teologis yang ditarik dari renungan saat ini yaitu pertama, jangan pernah menganiaya Tuhan Yesus atau hindari sikap menganiaya Tuhan Yesus. Sebab sengaja atau tidak sengaja, melalui perkataan, sikap tindakan kita, dan cara pikir kita yang menyakiti sesama atau menyakiti hamba Tuhan, baik secara fisik atau psikis, maka itu sama saja kita menyakiti Tuhan Yesus. Ingat firman saat ini pada ayat yang ke-5b. Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kejahatan yang dilakukan Saulus kepada umat Allah itu, Yesus samakan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap Yesus. Kedua, jangan pernah kita merasa terkucil atau jangan pernah untuk mengutuk diri sendiri dari kedurhakaan yang kita lakukan, sebab terkadang kita merasa tidak pantas untuk menjadi pengikut Kristus atau hamba Tuhan dikarenakan pelanggaran aib dosa yang kita lakukan. Dan ini teguran keras bagi kita untuk tidak memandang dosa latar belakang orang ketika seorang itu dipakai oleh Tuhan. Sebab terkadang kita berkata, "Siapa mau pilih pada dia? Sedangkan dia itu pernah begini dan begitu. Nyanda pantas." Ingat, Tuhan memakai kita bukan karena kita kuat, hebat, kaya, dan pintar. Ketiga, responilah pekerjaan Roh Kudus Allah dalam perjumpaan kudus kita dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, bagaimana dan kapan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus ada di sorga? Sadarkah kita dalam setiap kali kita beraktivitas, apapun itu hal yang kita lakukan, terkadang Yesus menjumpai kita melalui kata hati kita yang paling dalam, sehingga muncul pemikiran, "Oh Tuhan, bantu tolong saya butuh pertolongan dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongku." Itu bila hal baik yang kita lakukan. Dan Tuhan, ampuni saya bersalah karena melukai hatinya. Itu bila hal buruk yang kita lakukan. Dari dua hal kata hati itulah suara Yesus menuntun dan mengubah kita. Sambutlah suara Yesus dengan berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan mengarahkan hidup kita ke jalannya." Terpujilah nama Tuhan, karena firman-Nya ya dan amin.